kan. Nah, ini untuk praktikumnya. Jadi praktikum ATN itu SKS-nya 3 SKS ya, betul ya? 3 SKS, semester 6, kemudian kode mata kuliahnya ya sekian. Nah, untuk deskripsinya, jadi praktikum ini merupakan mata kuliah yang akan memberikan pengalaman belajar di laboratorium untuk melaksanakan percobaan skala laboratorium ya tentunya dalam hal pemanfaatan teknik nuklir di berbagai bidang seperti di industri, kemudian di bidang kesehatan, di bidang pangan, sumber daya alam maupun di lingkungan. Ya, kalau di industri ya ini berkaitan dengan radiografi, ya kan? Kemudian nggak cuma radiografi sih industri, ya banyak juga yang lain aplikasi-aplikasi teknik nuklir yang non radiografi juga banyak. Kemudian di bagian kesehatan ya banyak ya labeling uh, dan sebagainya. Di bagian pangan juga baik itu dimanfaatkan dalam hal uh, penciptaan atau pemuliaan bibit unggul ya. Kemudian juga ada juga untuk teknik pengawetan ya, dan banyak juga terkait dengan aplikasi teknik nuklir. Nah, nanti kalian mungkin di teori-teorinya akan mendapatkan kuliah dengan siapa? Pak Sugili atau Bu Maria? Pak Sugili ya? Bu Maria, Pak. Oh, Bu Maria. Oke. Kemudian dengan sumber daya alam, ya, juga nanti termasuk ke lingkungan ya. Untuk aplikasi perunut, itu perunut juga macamnya banyak sekali ya. Untuk di bidang hidrologi, kemudian ya macam-macam lah. Itu di lingkungan juga untuk teknik termasuk untuk teknik apa namanya pemurnian limbah itu juga ada yang menggunakan teknik aplikasi teknik nuklir. Kemudian praktikum ATN ini menjalankan proses pelaksanaan praktik serta menganalisis data yang diperoleh berdasarkan teori yang relevan. Nah, selain itu, praktek ATN juga membiasakan bekerja dengan memperhatikan aspek keselamatan. Jelas, aspek keselamatan menjadi sangat penting dan ini sejajar ya. Jadi aspek keselamatan itu sejajar dengan capaian yang ingin dicapai setelah melakukan praktikum ini. Artinya antara keselamatan dengan kebermanfaatan ketika kita mempelajari praktikum ini itu setara, banding gitu. Jadi kita tidak menyampingkan sedikit pun tentang keselamatan. Nah, kemudian selain itu, praktikum ini juga menerapkan pemahaman tentang konsep teknik nuklir tertentu, ya, seperti penentuan level gauging, suatu sampel cairan, kemudian ada fitur remediasi, radiografi industri dengan X-ray, ya ini tekniknya SUSI, ini nanti Pak Tasih, kemudian pengawetan makanan dengan radiasi gamma, kemudian penentuan thickness gauging, ini sama ya masih gauging, suatu sampel, kemudian radiografi industri dengan X-ray juga, tapi tekniknya beda, kalau ini DWSI, nah ini Pak Tasih yang lebih paham terkait dengan radiografi. Kemudian penentuan komposisi pasir semen pada sampel pasturan tembok. Ini kalau akan diambil oleh Bu Ega. Kemudian teknik perunut, ini insya Allah dengan saya, dan lain sebagainya. Nah, praktikum itu dilakukan secara berkelompok untuk memberikan kesempatan mahasiswa berlatih bekerja sama. Nah, ini sangat penting. Dan itu mahasiswa juga dilatih untuk menyusun laporan, penyampaian ide-ide yang muncul, pengalaman, penelusuran informasi yang terkait. Jadi kalian kerjanya nanti secara berkelompok dan bagaimanapun ya kerjasama. Kemarin saya sempat mengikuti terkait dengan FGD kampus Merdeka, di mana kerjasama itu sangatlah penting gitu ya. Karena kita setelah keluar dari perkuliahan, maka networking, kemudian teamworking itu juga sangat penting. Oleh karena itu, ya dari awal itu sebisa mungkin memang kegiatan-kegiatan itu dilakukan secara berkelompok. Karena kompeten itu tidak lagi menjadi yang utama, tapi networking itu juga suatu hal yang sangat diperlukan, khususnya di dunia industri seperti ini ya. Seperti itu. Itu tentang deskripsi mata kuliahnya, ya. Jadi praktikum. Nah, kemudian
CPL itu capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan dalam mata kuliah ini. Jadi ini adalah CPL dari program studi PKN. Nah, jadi CPL ini sangat banyak. Kemudian ada beberapa CPL yang dibebankan di mata kuliah ini, gitu. Sehingga mata kuliah ini mensupport ya CPL prodi PKN ketika kalian semua lulus. Gitu. Nah, apa sih CPL yang ada di prodi ini? CPL prodi yang ada di mata kuliah ini. Pertama, tentang CPL S. S ini tentang sikap. S itu sikap, F ini adalah kode. Nah, jadi ini untuk yang pertama terkait dengan CPL sikap untuk bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik ya sebagai insan akademisi jelas ini sudah menjadi kewajiban kita dan ya kita harus punya ini ketika nanti lulus gitu. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri ya, menginternalisasi semangat kemandirian, perjuangan, dan kewirausahaan, menginternalisasikan dan keamanan nuklir dalam menjalankan tugas. Ini sangat utama. Itu terkait dengan sikap yang seharusnya kalian dapat ya ketika kalian sudah melakukan atau mengikuti mata kuliah praktikum ATN ini. Kemudian untuk CPL atau capaian pembelajaran lulusan itu prodi yang bersifat dengan KU. KU itu keterampilan umum. Ya, keterampilan umum. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. Ya. Kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terstruktur. Ya, meskipun kalian kerjanya kerjasama, kelompok, tapi kalian juga dituntut untuk kerja mandiri dalam hal, misalnya ketika pembagian tugas, nah, itu pasti ada kegiatan-kegiatan yang mandiri. Nah, kalian diharapkan mampu untuk menunjukkan kinerja itu. Selain itu juga laporan, ya kan? Itu juga mandiri, termasuk nanti penugasan yang lain apabila ada. Kemudian mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan, dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya. Jelaslah. Kemudian mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Ini terkait dengan data yang kalian peroleh, bagaimana kalian mendokumentasikan, merekamnya dalam sebuah logbook ya, yang proper gitu sehingga mudah dibaca, mudah dipahami. Kemudian ketika kalian sudah selesai melakukan praktikum, ya kan, itu mudah tertelusur lah. Oh ini datanya ini maksudnya kemarin seperti ini. Gitu. Kemudian mampu menegaskan integritas akademik secara umum dan mencegah terjadinya plagiarisme. Jelas, khususnya ini dalam membuat laporan, ya kan, bagaimana kalian mencitasi sumber dari yang lain, itu kan, kalian mencuplik ya, pendapat maupun gagasan orang lain dengan cara yang baik dan benar. Gitu. Kemudian mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi keahlian. Ya, sekarang dunia sudah sangat mendukung ya terkait dengan IT. Kemudian mampu menerapkan matematis, sains, alam, prinsip rekayasa ke dalam prosedur, proses, sistem maupun metodologi rekayasa. Ya. Kemudian, ini KK ya. KK itu berarti keterampilan khusus, artinya yang ini tuh berkaitan dengan prodi PKN. Khususnya adalah aplikasi teknik nuklir. Gitu. Jadi di mata kuliah aplikasi teknik nuklir ini keterampilan khusus di prodi PKN apa sih yang ada di mata kuliah ini. Gitu. Kemudian yang kedua, mampu menyelesaikan masalah teknologi rekayasa kimia nuklir menggunakan perangkat analisis untuk bidang material radioaktif dan radiasi nuklir dengan memperhatikan faktor-faktor
keselamatan, keamanan nuklir, ekonomi, kesehatan, keselamatan, publik, kultural, sosial, dan lingkungan. Meliputi utama memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis yang mengacu pada hasil pengujian dan pengukuran suatu metode, teknik, standar di wilayah kerjanya. Ya, ini terkait dengan sumber-sumber daya yang kalian pilih, begitu kan? Kalian kaji dahulu, pasti sesuai dengan kriteria yang distandarkan, begitu, yang distandarkan. Termasuk SOP-SOP yang berlaku ketika kalian memang melakukan kegiatan di bidang tertentu. Kemudian menyusun dan mengkomunikasikan laporan kerja sesuai dengan format dan standar yang berlaku, ya jelas. Kemudian P, nah ini P itu terkait dengan pengetahuan. Pengetahuannya diharapkan kalian menguasai konsep teoritis secara umum, ya, meliputi ilmu rekayasa, prinsip rekayasa, perancangan, dan sebagainya. Nanti bisa kalian baca lebih lanjut. Kemudian menguasai pengetahuan faktual, ya, dan metode aplikasi dari referensi teknis yang berlaku di wilayah kerjanya, ya, khususnya di bidang teknik nuklir, aplikasi di bidang aplikasi teknik nuklir. Jadi banyak metode-metode yang sangat up to date, ya, di bidang aplikasi teknik nuklir ini. Kemudian menguasai prinsip, metode, dan teknik pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan pada kegiatan di laboratorium, studio, dan lapangan. Nah, terlebih ya, kalian akan praktikum di bidang nukliran, ya, yang saya sampaikan dari awal bahwasanya keselamatan itu adalah menjadi yang utama, gitu ya. Menguasai prinsip, metode, dan teknik pelaksanaan keselamatan. Oke, sama ya ini ya. Kayaknya ini ke double sepertinya. Kemudian menguasai prinsip teknik komunikasi efektif untuk tujuan spesifik secara lisan dan tulisan. Nah, itu terkait dengan membuat laporan. Itu adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan dari prodi TKN yang dibebankan di mata kuliah ini. Harapannya mata kuliah ini bisa mensupport kalian untuk mendapatkan CPL prodi TKN khususnya yang ada di sini. Begitu maksudnya. Tidak ada yang ditanyakan? Belum, Mbak. Belum, ya, baik. Kemudian, oke, sebentar ya. Wait. Oke, maaf. Oke, kemudian ini adalah CPMK, ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Ini adalah capaian pembelajaran khusus di mata kuliah praktikum ATM. Apa saja? Pertama, nanti kalian diharapkan mampu melaksanakan kegiatan kerja di laboratorium sesuai dengan SOP. Ya. Artinya dengan memperhatikan aspek mutu dan juga keselamatan. Jadi kalau aspek mutu ya berarti kalian ini terkait dengan petunjuk praktikumnya diikuti, ya kan? Sehingga nanti harapannya hasil yang diharapkan itu akan sesuai karena mengikuti petunjuk. Kemudian aspek keselamatannya, nah ini termasuk juga di petunjuk praktikum ada aspek keselamatan. Selain itu juga akan lebih baik ketika kalian membuat semacam hierarkisi kegiatan. Jadi sebelum melakukan praktikum itu membuat hierarkisi kegiatan. Begitu. Nah, untuk materi-materinya tadi ya sudah saya sampaikan. Itu. Nah, tapi yang di sini adalah
ini belum final sih. Jadi yang pertama adalah melaksanakan kegiatan kerja di lab. Artinya kalian melakukannya secara offline, gitu ya, untuk materi-materi ini, penentuan level gauging, fitur remediasi, radiografi, X-ray, dan pengawatan makanan. Kemudian di sini menjelaskan prinsip penentuan. Nah, kalau di sini itu kalian ini belum final ya, belum final terkait dengan materinya. Tapi rencananya kemarin kami pengampu atau dosen pengampu itu akan, kan dosen pengampunya 4. Nah, dari 4 ini akan mengampu kalian untuk mata kuliah ATN ini kegiatan praktikum secara offline 4 judul. Jadi satu dosen atau satu pengampu akan mengampu satu praktek offline satu judul hingga 4. Kemudian selain yang offline, nanti satu dosen pengampu juga akan memberikan penjelasan dan juga penugasan terkait dengan praktek ATN secara online satu judul. Gitu. Jadi nanti kalau di total kan tadi juga ada 8 ya untuk mata kuliah di deskripsi maupun di sini juga. Jadi di sini ada 4 yang A, yang bawah ada 4. Jadi yang atas yang 4 ini adalah offline, yang 4 online. Nah, online-nya itu terkait dengan penugasan nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya, masuk oleh masing-masing dosen pengampu. Katakanlah saya, besok di pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan untuk praktikum yang offline itu apa, kemudian untuk yang online atau penugasannya seperti apa. Jadi ini karena berkaitan dengan pandemi ya, jadi ya kita tidak ingin menghilangkan praktek di secara pengalaman di laboratorium, tapi juga karena masih terbatas seperti ini, jadi untuk 4 judul offline, 4 judul online, begitu rencananya. Nah, untuk judulnya itu juga ini belum final, nanti masing-masing dosen pengampu akan menjelaskan lebih lanjut, gitu. Kemudian memanfaatkan data percobaan untuk mendapatkan nilai parameter-parameter proses bunyi, menerapkan prinsip penentuan ya ini terkait dengan topik-topik praktikumnya, kemudian menjelaskan menerapkan prinsip-prinsip perhitungan kualitatif maupun kuantitatif, bekerja sama dalam kelompok masalah praktikum, kemudian kalian juga nanti diharapkan muncul ya kreativitas dalam melakukan pengajian, penelitian, pengembangan di bidang ATN khususnya. Kemudian muncul kesadaran pentingnya memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja dan terampil menelusur dan mengolah informasi untuk menyusun laporan tertulis dengan format yang dibutuhkan terkait dengan kegiatan yang dilakukan. Nah, jadi itu untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang diusung ya oleh mata kuliah ini. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Saya persilahkan dahulu. Belum? Belum, Pak. Baik. Nah, ini untuk matriks RPS-nya ya. Matriks RPS-nya. RPS rencana pembelajaran semester, kebetulan 1 semester, nanti kegiatannya apa saja. Di minggu pertama, ini memahami kontrak perkuliahan, kemudian Anda diharapkan mampu menerapkan tata tertib praktikum ATN ini, mampu menerapkan teknik pembuatan laporan. Jadi nanti kita sampai menjelaskan untuk ini ya, untuk pertemuan ini ya, itu kontrak perkuliahan, RPS, tata tertib praktikum, kemudian teknik pembuatan laporan dan pembagian kelompok. Ya. Nah, untuk jadwal praktikumnya, bagian jadwal praktikum per kelompok, nah ini kita menyusul karena hingga saat ini kita kan memang sudah ada jadwal praktikumnya ya, tetapi Prodi TKN itu sedang menyusun jadwal supaya pelaksanaan praktikumnya itu lebih efisien, kemudian terlebih juga kita masih mempunyai tanggungan
praktek yang semester ganjil itu beberapa masih belum terlaksana. Jadi kita akan membuat jadwal sehingga mulai mungkin akhir Maret ini sampai nanti Juni itu kita bisa menyelesaikan praktikum baik yang kemarin masih ada hutang semester ganjil dan juga semester genap ini begitu, sehingga ya nanti ditunggu saja jadwal praktikumnya ya. Prodi DKN sedang menyiapkan itu gitu. Nah, nanti metodenya ceramah, pemasaran, diskusi ya, seperti yang sedang kita lakukan. Indikatornya ya kalian harapannya bisa menjelaskan kontrak perkuliahan nanti ya, ini baru RPS. Kemudian menjelaskan tata tertib, menjelaskan cara penyusunan laporan, kemudian daftar kelompok praktikum, aplikasi yang dapat diterima oleh semua mahasiswa dan dosen. Ini untuk pertemuan pertama ini. Kemudian pertemuan kedua dan ketiga, nah ini nanti intinya adalah kita akan dosen mengampu akan menjelaskan praktikumnya. Jadi pertemuan kedua itu saya dan Pak Tasih, kemudian pertemuan ketiga itu Bu Ega dan Pak Haris. Ya, rencananya seperti itu. Termasuk tadi memberikan penjelasan praktikum offline yang saya ampu itu apa, yang online itu apa, terus kemudian teknisnya seperti apa. Nanti akan coba kita sampaikan gitu ya, mulai pertemuan kedua seperti itu. Kemudian pertemuan keempat sampai 13 itu kita akan melakukan praktikum ya. Pasti ini nanti dengan penjadwalan yang kita buat seefisien mungkin dan dengan mentaati protokol yang berlaku seperti itu. Nah, berarti kan kalau tanggal 1 pertemuan 1, 2, 3 ini masih online ya, masih online. Kemudian yang mulai 4 sampai 13 ini harapannya nanti akan offline, sehingga nanti jadwal praktikumnya mungkin akan berbeda dengan jadwal praktikum yang saat ini sudah keluar. Kalau saat ini kan jadwal praktikumnya adalah hari Senin ya, hari Senin dari jam 9.30 sampai sore. Nah, mungkin akan berbeda besok ketika sudah muncul, karena tadi kita juga akan berusaha menyelesaikan praktikum yang masih ada hutang, sehingga akan kita susun jadwal ulangnya begitu. Kemudian pertemuan 14 ini mampu menyajikan tayangan. Jadi pertemuan 14 harapannya kalian presentasi ya terkait dengan hasil praktikum yang Anda dapatkan. Kemudian yang ini 15-16 ini jadwalnya UAS ya. Artinya kita untuk perkuliahan dosen mahasiswa pertemuannya itu 15-16 itu kita serahkan ke PAK ya, dengan UAS. Begitu kurang lebih. Kalau untuk penilaiannya ya ABC-nya standar. Kemudian ini untuk laporannya. Untuk oke, ini mungkin perlu kita sepakati juga sih, perlu kita sepakati. Tapi nanti di kontrak perkuliahan juga ada. Nanti kita turunkan dari yang kontrak perkuliahan juga. Nanti saya sesuaikan yang bagian sini. Ada yang ingin ditanyakan untuk RPS atau rencana kita selama 1 semester ini? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Baik. Saya pindah ke kontrak perkuliahan. Oke, ini kontrak perkuliahan sudah tampil, saya. Mata kuliah ya kurang lebih sama ya, deskripsi perkuliahan. Nah ini untuk materinya, materi perkuliahannya itu penjelasan umum ya. Untuk pertama ini pertemuan kita ini, kemudian nanti ada penjelasan terkait dengan materi-materinya ya. Ada 8 kan berarti materinya, itu akan kita jelaskan mulai pertemuan kedua, di mana yang 4 itu akan kita rencanakan praktikum offline yang
4 lagi online ya. Online itu nanti tesnya seperti apa, nah, nanti juga mungkin masing-masing dosen juga akan berbeda begitu ya praktikum online-nya gitu. Tapi tujuannya adalah sama untuk mengarahkan supaya mahasiswa itu mendapatkan capaian belajar mata kuliah terkait dengan memahami prinsip-prinsip penerapan aplikasi teknik nuklir di bidang tertentu. Jadi itu. Jadi kalau yang praktikum itu kalian sampai mempunyai keterampilan atau pengalaman, tapi kalau untuk yang online itu memang hanya sampai memahami atau bisa menjelaskan prinsip-prinsip seperti itu. Kemudian strategi perkuliahannya ya ada yang offline dan online ya pastinya ya. Ada kegiatan ceramah, kuis ya untuk pretest sebelum praktikum. Terus tugas membuat persiapan praktikum, kemudian kegiatan praktikumnya ya, dari menyiapkan, mencatat, melapor data, kemudian membuat laporan resmi, kemudian menyiapkan bahan tayangan, menyajikan, diskusi, serta ujian tulis. Itu perkuliahan. Materi perkuliahannya ya ini nanti kita ada petunjuk praktikum ya. Ada petunjuk praktikum nanti bikin saya. Kemudian tugas ya, tugas yang berkaitan dengan mata kuliah ini pertama jelas membuat persiapan praktikum, terus melaksanakan praktikum, terus ini melaksanakan tugas praktikum bersifat daring, kemudian membuat laporan resmi, membuat bahan tayangan, seminar dan UAS. Gitu. Jadi untuk yang praktek, kemudian termasuk tugas yang daring ini juga berkelompok ya. Jadi juga berkelompok. Begitu. Kriteria penuhnya sama. Nah ini untuk aspek yang dinilai. Jadi kan ada pretest, kemudian tugas itu dari pelaksanaan praktikum, laporan praktikum, laporan tugas yang daring tadi, seminar, kemudian ada ujian tulis. Nah, oke, sebelum sampai ke aspek-aspek penilaian, ada yang ditanyakan? Belum ada? Ya Pak, belum ada Pak. Oke, sekarang kita di bagian sini nih. Ini adalah hanya apa namanya, buat sebagai bahan diskusi aja. Nah, menurut kalian seperti apa? Ini kesepakatan kan? Kesepakatan. Ada pretest 10%, tugas ini berkaitan dengan ini, praktikumnya. Nanti diberi porsi 20% dari nilai yang Anda dapatkan, katakanlah praktek Anda dapat 90 ya, berarti 20% dari 90 berarti berapa? Berapa itu? 18 ya. Nah, 18 poin. Nanti ditambahkan laporan praktikum. Laporan praktikum 10, katakanlah dapat 100 ya berarti dapat 10. Laporan tugas, ya ini laporan tugas yang dari tadi. Ini saya sejajarkan dengan pelaksanaan praktikum ya, nilainya sama. Gitu. Tapi kalau praktek secara keseluruhan, praktikum yang offline secara keseluruhan, kan nanti ada praktek ini, kemudian ada laporan praktikumnya, ya kan? Ya, porsinya 30% tuh untuk yang judul-judul praktikum secara offline. Kemudian untuk yang judul praktikum secara online, itu 20. Gitu. Bahkan yang offline itu ada ini ya, termasuk yang pretest. Ya. Nah, pretest itu kan ketika offline. Gitu. Yang itu seminar, ujian tulis. Ujian tulisnya 30%. Gitu. Gimana dengan seperti ini? Terlihat nggak? Terlihat Pak. Oke. Gimana Nanda?
Terlihat Pak. Gimana untuk ini, ada komentar atau yang lain, ada usulan? Ini praktikum ada kuis juga Pak. Apa? Pretest. Pretest. Iya. Jadi kan kita ada pretest ya, masing-masing dosen pertanyaan dan sebagainya. Artinya untuk untuk men-trigger Anda supaya Anda juga harus membaca dahulu, memahami dahulu praktikum yang akan Anda lakukan. Gitu. Oke? Saya sih yes Pak. Oke. Anda yes. Yang lain? Yes juga Pak. Yes Pak. Oke. Yes Pak. Oke, udah 4 yes. 4 yes. Ada yang lain? Ada ya? Oke, berarti setuju ya ini ya? Setuju. Oke, terus lanjut ke jadwal perkuliahan. Jadwal perkuliahan. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk pertemuan pertama, nah ini penjelasan terkait dengan kontrak perkuliahan, tata tertib, RPS ya, sebagainya. Saya ya yang menjelaskan, termasuk dengan laporannya. Ini untuk pertemuan. Pertemuan kedua di tanggal 15 nanti saya dan Pak Tasih ya untuk materinya. Ya, nanti kalau masih ada perubahan nanti yang akan menjelaskan adalah dosen pengampu masing-masing untuk judul praktikumnya. Untuk saya itu nanti teknik pengawatan makanan dan juga teknik runut. Pak Tasih itu terkait dengan radiografi ya yang SI dan DWSI. Kemudian nanti pertemuan ketiga Pak Haris itu terkait dengan gauging baik untuk fitness maupun level, dan IGA itu untuk yang komposisi pasir semen dan juga fitur remediasi. Nah, nanti mana yang online, mana yang offline, ini juga mana yang online, mana yang offline, nanti akan disampaikan masing-masing oleh dosen pengampu. Sampai pertemuan 3 ini kita masih Zoom meeting ya. Kemudian pertemuan keempat sampai 13, nah ini yang belum saya beri tanda tanggalnya berapa, karena tadi mungkin saja tetap jadwalnya atau mungkin saja bisa berubah. Jadi untuk tanggal belum saya beri tanggal, artinya hanya kita tentukan pertemuan 4 sampai 13 untuk pelaksanaan praktikum dan mengerjakan pengerjaan tugas tadi yang online tadi. Kemudian 14 itu seminar, 15-16 kita serahkan ke PAK. Begitu kurang lebih. Terus pembagian kelompok. Oke, pembagian kelompok. Nah, pembagian kelompok bagaimana nih? Akan kita bagi di sini atau kalian akan membagi sendiri? Bapak bagiin aja Pak. Kalian ada 26 ya? 26. Atau oke ya, nanti saya serahkan ke saya bagi begitu ya? Iya Pak. Biar lebih tenang Pak. Oke, ada 26. Ada 26. Ada kita bikin mudah 4 praktikum online gitu kan ya. 4 26 kalau kita bagi menjadi 8 berarti 33 ya. Oke, ya kemungkinan nanti ada yang 3, ada yang 4. Begitu, ada yang 3, ada yang 4, atau malah ya kemungkinan bisa 3 atau 4. Itu untuk praktikumnya. Untuk kelompoknya. Oke, untuk tata tertibnya standar. Nah, ini yang kemarin ya. Ini belum ini karena sekarang kan lewat Sinau ya. Berarti apa sih? HTTP .sbtn
Kehadiran dalam praktikum di lab ya, di lab mahasiswa wajib datang tepat waktu sesuai dengan jadwalnya. Jadi kemungkinan besok itu akan diberi waktu, kata kelompok A itu akan mulai masuk ke lab itu sekitar jam setengah 10 katakanlah sampai jam 12. Setelah itu selesai mereka diharap pulang, kemudian kelompok berikutnya. Jadi masing-masing kelompok itu usahakan datang tepat sebelum jadwal dimulai, gitu ya. Jangan kalau jadwalnya masih siang nggak usah ke lab dulu, gitu kan. Itu kita juga memperkecil ya, jumlah mahasiswa yang ada di SBMPTN, termasuk dosen, termasuk masuk di lab, gitu kan. Sehingga seminimal mungkin yang ada di SBMPTN itu mahasiswa atau dosen yang memang berkepentingan harus ada di SBMPTN. Nah, kalau memang belum jadwalnya, nggak usah masuk dulu ke lab, gitu. Nggak usah masuk dulu ke SBMPTN. Begitu. Kurang lebih seperti itu pelaksanaan praktikum. Mahasiswa dan pembimbing wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Dan mahasiswa menyebutkan satu buku persiapan digunakan untuk membuat persiapan praktikum terkait dengan MSDS. Apabila itu memang kalian memerlukan MSDS, kemudian bagian kerja, data pengamatan. Nah, buku ini ditunjukkan pada pembimbing sebelum dites dan digunakan untuk laporan sementara. Kemudian sebelum praktikum dimulai, mahasiswa dites untuk acara praktikum yang akan dilaksanakan. Ini tesnya dimulai ya, tapi ada porsinya 10%. Kemudian selama bekerja di lab, wajib menggunakan APD yang sesuai. Nah, nanti di laboratorium juga akan disediakan sebelum kalian masuk. Tapi alangkah baiknya kalian juga menyediakan untuk keperluan pribadi, itu juga menyediakan. Kemudian mahasiswa bertanggung jawab terhadap barang atau alat yang digunakan, dipinjam untuk dikembalikan dalam keadaan baik dan bersih. Kemudian selama berada di lab, mahasiswa dilarang makan, minum, atau merokok maupun bertindak gurau, karena praktek ini dinilai termasuk sikap. Ya, karena tadi di CPL tadi kan ada CPL prodi yang dalam bentuk sikap. Begitu. Untuk laporan standar sih, judul, mahasiswa, tanggal, tujuan, teori, tata kerja, data, hasil semua pustaka, formatnya juga standar, gitu ya. Nah, ini kalau ini juga nanti masing-masing dosen pengampu ya, nanti pengennya elektronik atau print out gitu. Kalau saya cukup yang elektronik saja. Silahkan nanti kalian mengumpul ke alamat email saya. Nanti kalau yang dosen masing-masing bisa dikonfirmasi ke dosen masing-masing. Begitu. Ada yang tanyakan? Masih belum, Pak. Baik. Terus apa lagi? Judul praktikumnya? Judul praktikum tadi. Yang ini. Teknik pengawetan makanan dengan radiasi gamma dan berunut. Jadi kalau saya insya Allah yang offline itu adalah yang ini. Dengan teknik menurutnya ini yang saya online kan. Gitu. Nah untuk yang lain, ini saya belum tahu. Belum tahu jadinya apa. Hingga saat ini belum final begitu ya, belum final. Dan ini akan disampaikan pertemuan minggu besok. Begitu. Itu judul-judul praktikumnya ini. Terus untuk jadwal praktikumnya juga belum saya susun. Karena apa? Karena ya masih menyesuaikan dengan ini ya, jadwal yang akan buat disusun. Katakanlah seperti ini. Terlihat nggak jadwal praktikum?
Lihat, Pak. Ya. Jadi ini tanggal 8, 15, 22, ini masih sampai menjelaskan praktikum, ya, mulai pertemuan keempat sampai berapa tadi? 13 ya. Nah, ini yang belum. Apakah nanti kita buat satu hari itu siang dan pagi, ya kan? Dengan 4 dosen pengampu ini pada hari itu melakukan praktikum semua, atau di hari itu hanya saya dan Pak Tasih nanti diselesaikan untuk mahasiswanya, kemudian hari berikutnya atau hari pertama sampai hari keberapa katakanlah itu khusus untuk saya dan Pak Tasih, kemudian hari separuhnya itu artinya berapa ini, 9 sampai 13, nah itu baru Ega dan Pak Haris. Nah itu akan kita sampaikan berikutnya, karena tadi kita masih menunggu jadwal untuk ATM ini akan seperti apa. Apakah tetap sesuai jadwal yang sudah beredar atau diberi waktu lain gitu ya penjadwalannya. Nah ini pasti nanti akan berubah, kalaupun nanti kita buat juga akan berubah. Begitu ya kurang lebih. Nanda dan kawan-kawan. Iya, Pak. Baik. Oke, tadi saya beberapa masih ada yang belum saya ini kan presensinya sekarang sudah ada 25 orang ya. Berarti ada satu mahasiswa. Oh, Anira udah ada. Berarti yang belum ada siapa nih? Ada yang aware nggak temennya yang nggak datang? Ya nanti saya perbaiki untuk presensinya. Miss Rina kali, Pak. Miss Rina ya? Oke, Miss Rina. Hafiz, Pak. Ada ya? Hafiz udah tadi udah presensi. Kita harusnya 27 tanpa Nisrina kan ya? Oh iya, ini Niko berarti. Niko belum ada nih, Niko. Ya. Oke. 27 itu tanpa Nisrina. Berarti si Niko dan siapa lagi nih? Ada satu lagi. Alif, Pak. Alif ada nggak, Pak? Alif. Oh iya, Alif. Alif, oke. Alif ya. Alif, Pak. Alif Ada. Gembala Alam ya. Alif Gembala Alam. Baik. Tapi dia tahu kalau praktik ini kita geser jadi jam 11, mereka tahu. Harusnya tahu sih, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau ada mereka menanyakan bisa masuk ke saya gitu ya. Ya, Pak. Gitu. Karena memang jadwal praktikumnya kan kita dari jam 9:30 sampai sore kan sebenarnya. Sehingga saya tadi agak menggeser jadwal ini penyampaiannya. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Udah, Pak. Sudah ya, oke baik. Kalau sudah, nanti untuk yang kontrak perkuliahannya, saya kontrak perkuliahannya saya share ke kalian, termasuk yang sudah ada jadwal praktikumnya mungkin ya. Nanti kalau sudah oke, minta tolong untuk ditandatangani oleh salah satu perwakilan. Ya. Nanda mungkin begitu. Oke, kalau sudah tidak ada mungkin cukup ya penjelasan untuk perkuliahan perdana ini terkait dengan mata kuliah HTN, jadi RPS, kontrak perkuliahan, tata tertib praktikum, kemudian jadwal praktikum yang memang belum fix karena ya masih menunggu seperti itu. Baik, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Kemudian juga tadi terkait dengan presensi akan saya konfirmasi ke PAK ya. Tadi saya ada kesalahan juga di orang saja yang belum istilahnya di akun kalian belum
catat masuk, nanti akan saya perbaiki di PAK.